Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas mengenai transfer antar perusahaan, aset tidak lancar dengan metode ekuitas dan metode biaya. Kelompok 9 sendiri terdiri dari yang pertama ada Ahmad Akil Arham, ada Cristianto Jose Armando, lalu ada Galan Brilian Surya Bangsa, lalu ada Kurnia Alamsyah, lalu ada Orin Fitriani PR Hotang, dan Sylvia Arsa Mia Audia. Perusahaan induk dapat memiliki anak atau entitas asosiasi. Dua metode utama pencatatan investasi yaitu yang pertama ada metode ekuitas dan yang kedua ada metode biaya. Metode ekuitas sendiri itu memberikan gambaran lebih akurat tentang kinerja investasi karena mencerminkan bagian laba atau rugi dari perusahaan yang diinvestasikan. Lalu kapan metode ekuitas ini digunakan? Metode ekuitas digunakan ketika investor atau perusahaan induk memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan yang diinvestasikan, biasanya jika memiliki 20% sampai dengan 50% saham. Artinya, investor ikut menentukan keputusan strategis, meski belum tentu mengendalikan penuh. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja investasi karena mencerminkan perubahan nilai investasi berdasarkan kinerja perusahaan yang diinvestasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Silvi. Selanjutnya, pencatatan pada metode ekuitas. Saat membeli saham, pada metode ekuitas dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi sebesar harga beli. Kemudian, setiap tahun, induk mengakui bagiannya atas laba atau rugi dari anak sebagai tambahan atau pengurang atas nilai investasi. Ini adalah contoh soal pencatatan jurnal metode ekuitas. Yang pertama, misalnya perusahaan A membeli 30% saham PTB seharga 300 juta. Maka jurnalnya catat investasi PTB pada kas senilai 300 juta. Kemudian yang kedua, jika PTB memperoleh laba 100 juta di tahun ini, maka PTA berhak 30% atas laba tersebut, yakni senilai 30 juta. Pencatatan jumlahnya investasi PTB pada pendapatan investasi senilai 30 juta. Yang ketiga, PTB membagikan dividen 40 juta. Maka perusahaan A berhak menerima 30%-nya, yaitu senilai 12 juta. Jumlahnya pada investasi PTB senilai 12 juta. Jadi saldo investasinya naik turun tergantung laba, rugi, dan dividen dari entitas yang diinvestasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Orin. Izin untuk metode biaya akan saya lanjutkan. Metode biaya atau metode cost merupakan metode lebih sederhana dan hanya mencatat investasi pada biaya perolehan awal. Pemilihan metodenya tergantung pada tingkat kepemilikan saham investor. Metode biaya ini digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, umumnya kepemilikan sahamnya di bawah 20%. Hubungan seperti ini pasif investor tidak ikut mengatur operasional. Kemudian untuk tujuannya, metode ini lebih sederhana dan mudah diterapkan, tetapi kurang memberikan informasi yang komprehensif mengenai kinerja investasi. Kemudian untuk metode biaya, bagaimana pencatatannya? Metode biaya dicatat, investasi dicatat sebesar harga beli awal, kemudian tidak ada penyesuaian untuk laba atau rugi, kemudian hanya pendapatan dividen yang diakui. Selanjutnya, silakan Kak Orin. Selanjutnya, di slide 9, terkait pencatatan jurnal metode biaya. Yang pertama, perusahaan A membeli 10% saham PTB seharga 100 juta. Pencatatan akuntansinya, investasi saham PTB 100 juta di debit dan kas berada di kredit sebesar 100 juta.
PTB memperoleh laba 200 juta tahun ini dengan asumsi tidak ada pencatatan apapun karena laba anak tidak mempengaruhi laporan induk. Kemudian PTB membagikan dividen sebesar 50 juta. Perusahaan A menerima 10% kali 50 juta sehingga sebesar 5 juta pencatatan akuntansinya, debit kas sebesar 5 juta terhadap kredit pendapatan dividen sebesar 5 juta. Selanjutnya, perbedaan kunci. Di sini kita akan menjelaskan terkait dari aspek kepemilikan, pengaruh terhadap kebijakan anak, pengakuan laba atau rugi anak, dividen, perubahan nilai investasi, eliminasi transaksi antar perusahaan. Kuncinya itu di metode ekuitas dan metode biaya. Kepemilikan di metode ekuitas 20% sampai 50%. Di metode biaya sendiri kurang dari 20%. Pengaruh terhadap kebijakan anak, metode ekuitas signifikan ikut menentukan kebijakan, sedangkan di metode biaya tidak signifikan, hanya sebagai investor pasif. Kemudian pengakuan laba atau rugi anak, metode ekuitas dicatat proporsional atau ikut untung atau rugi, sedangkan di metode biaya tidak dicatat. Yang keempat, dividen. Di metode ekuitas mengurangi nilai investasi, sedangkan di metode biaya diakui sebagai pendapatan dividen. Selanjutnya, perubahan nilai investasi di metode ekuitas tergantung kinerja anak perusahaan, tetapi di metode biaya tidak tetap sesuai harga beli. Eliminasi transaksi antar perusahaan di metode ekuitas diperlukan atau proporsional sesuai dengan pemilikan. Sedangkan di metode biaya diperlukan dalam konsolidasi jika ada, tapi lebih terbatas. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Galan. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal transfer aset tetap antar perusahaan. Pertama, PT Induk memiliki PT Anak dengan kepemilikan 40% dengan menggunakan metode ekuitas. Kedua, PT Induk juga memiliki PT Ventura sebesar 10% dengan menggunakan metode biaya. Dan tanggal 1 Januari 2025, PT Anak menjual mesin kepada PT Induk sebesar 120 juta. Nilai buku mesin di PT Anak sebesar 80 juta dengan laba antar perusahaan 40 juta. Dan umur mesin yaitu 4 tahun dengan garis lurus tanpa nilai residu. Untuk pencatatannya, jurnal di PT Induk yang pertama saat pembelian saham PT Anak awal tahun sebelumnya, pencatatannya investasi PT Anak sebesar 400 juta pada debit dan kas 400 juta pada kredit. Yang kedua, PT Anak mencatat laba, misalnya 100 juta, dengan induk mengakui 40%, yaitu 40 juta. Pencatatannya investasi PT Anak sebesar 40 juta pada debit dan pendapatan investasi pada kredit sebesar 40 juta. Yang ketiga, PT Anak menjual mesin ke induk dengan laba 40 juta. Karena transaksi upstream dari anak ke induk, laba belum dianggap terrealisasi secara grup. Bagian laba yang harus dieliminasi yaitu 40% dikali 40 juta, yaitu sebesar 16 juta. Pencatatannya pendapatan investasi sebesar 16 juta pada debit dan investasi pada PT Anak sebesar 16 juta di kredit. Yang terakhir yaitu penyusutan atas laba belum terrealisasi. Laba sebesar 40 juta dengan tambahan penyusutan 10 juta per tahun selama 4 tahun. Koreksinya yaitu 40% dikali 10 juta adalah 4 juta per tahun. Pencatatannya investasi pada PT Anak sebesar 4 juta di debit dan beban penyusutan 4 juta di kredit. Selanjutnya akan disampaikan oleh
dan yang lain. Baik, selanjutnya pencatatan metode biaya pada PT Ventura. PT Induk di sini hanya memiliki 10% saham PT Ventura. Dengan anggapan PT Ventura menjual aset ke PT Induk dengan kondisi serupa dengan laba sebesar 40 juta. Maka jurnal pada PT Induk yang pertama yaitu saat membeli saham sebesar 100 juta, di mana investasi pada Ventura sebesar 100 juta itu pada debit dan 100 juta pada kas di kredit. Kemudian yang kedua, pada saat menerima dividen dari PT Ventura, misalnya sebesar 10 juta, maka pada kas terdapat 1 juta, dan kemudian pada di kredit itu ada pendapatan dividen sebesar 1 juta. Kemudian tidak ada pencatatan atas laba Ventura ataupun penyesuaian aset. Namun, dalam laporan keuangan konsolidasi, PT Induk mengkonsolidasikan laporan Ventura apabila jika kemudian hari menjadi anak perusahaan. Sehingga laba sebesar 40 juta dari transaksi antar perusahaan perlu dieliminasi. Dan yang kedua, itu tidak ada penyesuaian investasi di laporan individu karena semua koreksi dilakukan saat konsolidasi. Next. Sehingga dapat disimpulkan beberapa hal terkait metode ekuitas dan metode biaya. Yang pertama, laba anak apakah diakui? Jika pada metode ekuitas, ia diakui, tapi secara proporsional. Sementara pada metode biaya itu tidak diakui. Kemudian, apakah diperlukan koreksi penyusutan? Pada metode ekuitas itu diperlukan jika ada laba yang belum terrealisasi. Sementara pada metode biaya tidak di laporan induk. Kemudian itu jurnal koreksi dilakukan di induk. Pada metode ekuitas itu iya, sementara pada metode biaya itu tidak. Kemudian hal terkait eliminasi dilakukan di konsolidasi. Pada metode ekuitas itu dieliminasi dan metode biaya juga dieliminasi. Next. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai transfer antar perusahaan, khususnya pencatatan transaksi aset tidak lancar yang menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Semoga kiranya materi ini dapat menambah pemahaman rekan-rekan semua mengenai pentingnya perlakuan akuntansi yang tepat dalam investasi antar entitas dalam satu grup perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.